Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tentang tema 2 kelas 5 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Anak-anak tentu tahu bukan bahwa makhluk hidup salah satu cirinya adalah membutuhkan udara untuk bernafas. Bernafas adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang alat-alat pernafasan pada hewan, bagaimana mereka bernafas dan macam-macam hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar yang ada di sampingnya Bu Indah. Nah, gambar ini adalah hewan cacing tanah atau vermes. Apakah anak-anak pernah menemui cacing atau memegang cacing? Nah, kalau kalian perhatikan tekstur cacing, kulitnya itu selalu basah ya. Nah, tekstur permukaan kulit cacing yang basah ini membantu untuk dia bernafas karena cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Hewan berikutnya yang akan kita bahas adalah serangga. Contoh serangga adalah kupu-kupu, lebah, tawon, kumbang, jangkrik, dan hewan-hewan sejenisnya. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Hewan yang akan kita bahas selanjutnya adalah ikan. Anak-anak perhatikan video ikan yang ada di samping ini ya. Jika kalian perhatikan video ikan tadi, ikan bergerak dengan cara berenang ya. Dan ikan biasanya tinggal di air. Karena tinggal di air, maka ikan pun mempunyai alat pernafasan khusus. Alat pernafasan ikan berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda yang selalu lembab. Alat pernafasan khusus ini disebut insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih.
Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Selain itu, katak juga mengalami metamorfosis sempurna karena perubahan yang sangat berbeda dari waktu kecil dan waktu dewasanya. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas dengan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Hewan yang akan kita pelajari selanjutnya adalah reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara didapatkan dari kantong udara dan dihembuskan ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Hewan terakhir yang akan kita bahas adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air
misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan pada mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda di samping Bu Indah ini. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak menikmati dan mengambil ilmu dari apa yang sudah dijelaskan Bunda. Sampai bertemu lain kali dan semangat belajar selalu.